Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Khairunisa. Hari ini tanggal 25 Maret 2020 saya akan melaksanakan seminar proposal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Halimah Tambunan. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya mengambil judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kawasan Industri Medan Persero. Bab 1. Latar belakang penelitian. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur atau mengelola sebuah organisasi, tim maupun perusahaan. Gaya kepemimpinan, gaya yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin untuk mengatur kepemimpinannya. PT Kawasan Industri Medan Persero merupakan badan usaha milik negara yang berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1998 yang dimana bergerak dalam mengelola kawasan industri. Komposisi sahamnya yang meliputi 60% Republik Indonesia, 30% Provinsi Sumatera Utara, dan 10% pemerintah Kota Medan. Selanjutnya fenomena. Yang saya amati, fenomena yang terjadi, seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan sangat disegani oleh banyak karyawan. Akan tetapi, banyak karyawan yang memiliki ketakutan yang berlebihan saat ingin bertemu seorang pemimpin. Mereka berpikir bahwa mereka menemui seorang pemimpin, mereka telah melakukan sebuah kesalahan dalam bekerja. Selanjutnya, penelitian sebelumnya menurut Aryani 2017 yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada CV Cipta Nusa Sudorejo yang menyatakan bahwa untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan melakukan uji analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Kawasan Industri Medan Persero. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Kawasan Industri Medan Persero. Batasan masalah. Adapun batasan masalah ini hanya pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Kawasan Industri Medan Persero. Manfaat penelitian bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi Politeknik LP3I Medan. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, pemimpin dan kepemimpinan. Menurut Gardner, pemimpin adalah orang yang memberi contoh, mempengaruhi perilaku pengikutnya secara melalui sejumlah perasaan signifikan pengikutnya. Menurut Amirullah, kepemimpinan adalah orang yang memiliki wewenang, memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Gaya kepemimpinan. Menurut Prasetyo, gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan. Selanjutnya diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan. Seorang untuk mengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Gaya-gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan diktator, autokratis, demokratis, dan kendali bebas. Kinerja karyawan. Menurut Anwar Prabu, kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Gibson, kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor individu,
dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Kawasan Industri Medan Persero yang beralamat di Jalan Pulau Batam nomor 1, Kecamatan Seipercut, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Jenis data yang digunakan yang pertama data primer. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan melalui proses wawancara dengan pemimpin dan karyawan pada PT Kawasan Industri Medan Persero. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen-dokumen atau buku, jurnal, dan lain sebagainya. Pengambilan data sekunder adalah dilakukan dengan mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari kumpulan data yang telah dicatat. Selanjutnya, sumber data. Data internal. Data internal, data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di tempat penelitian dan diambil di PT Kawasan Industri Medan Persero. Metode analisis data. Metode deskriptif. Menurut Sugiono menyatakan bahwa metode deskriptif yaitu suatu metode analisis di mana data-data yang dikumpulkan, diklarifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data. Observasi yang dilakukan di lapangan langsung, kemudian wawancara yang dilakukan dengan pemimpin dan sebagian karyawan, kemudian dokumentasi dilakukan untuk sebagai bukti wawancara yang